Kegiatan pertambangan, baik secara mekanis menggunakan alat berat seperti ekskavator maupun menggunakan peralatan manual, tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Terutama apabila kegiatan tersebut dilaksanakan hanya dengan mengedepankan motif ekonomi tanpa diimbangi dengan kemauan pengelolaan lingkungan. Kegiatan pertambangan di Jawa Tengah didominasi oleh pertambangan batuan seperti batu gamping, pasir, andesit, tanah uruk, dan komoditas batuan lainnya. Kegiatan pertambangan batuan ini menjadi primadona di Jawa Tengah karena banyaknya proyek strategis nasional yang dilaksanakan dengan waktu yang hampir berdekatan sehingga menyebabkan kebutuhan bahan konstruksi semakin meningkat. Dengan mengatasnamakan kepentingan PSN, para pelaku usaha pertambangan seringkali ugal-ugalan dalam melakukan kegiatan pertambangan, bahkan cenderung mengabaikan kondisi lingkungan. Timbulan sampah, ceceran bahan bakar minyak dan pelumas, yang termasuk kategori bahan dan limbah berbahaya dan beracun atau B3, begitu mudah ditemukan di area pertambangan. Yang langsung masuk ke saluran air. Tanpa ada pengelolaan yang baik terkait bahan berbahaya dan beracun tersebut, tentunya akan memberikan dampak negatif secara luas kepada masyarakat dan lingkungan ekosistem sekitar area pertambangan. Lalu bagaimana hal ini dapat ditanggulangi? Berikut adalah beberapa langkahnya. Permudah proses Menurut perizinan. anggota Komisi 2 DPR RI Rianta, aktivitas tambang yang berizin akan lebih mudah pengawasannya, mengingat aturan sangat jelas dan jika melanggar, pemerintah bisa cabut izin operasional tersebut. Jika pada tersebut, kita dapat menerapkan program minimasi limbah B3 dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pembuatan kolam pengendapan sesuai ketentuan. Lagi, dua sebelahnya lagi gitu teman-teman ya, sampai bertahap-tahap, dan ini tuh harus diberi kapur. Jadi air dari tambang itu setelah dialirkan di kolam, dia harus diberi kapur, dikasih kapur terus gitu teman-teman ya. Jadi sampai pH tersebut normal. Pelaksanaan program reklamasi yang berkelanjutan. Kebijakan reklamasi tambang bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 1. Pemulihan fungsi lahan. Lahan bekas tambang harus dipulihkan fungsi dan kualitasnya sesuai dengan kondisi semula atau sesuai dengan kepentingan masyarakat. 2. Penanganan limbah. Limbah pertambangan yang dihasilkan selama proses reklamasi harus ditangani secara benar dan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. 3. Konservasi lingkungan. Reklamasi tambang harus dilakukan dengan memperhatikan konservasi lingkungan, seperti penghijauan, penanaman tanaman endemik, dan pengendalian erosi. 4. Partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses reklamasi tambang, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki kondisi lingkungan setelah tambang ditutup. 5. Monitoring dan evaluasi. Proses reklamasi tambang harus dipantau secara berkala dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan reklamasi tercapai dan lingkungan terjaga dengan baik. Dinas ESDM Jawa Tengah dalam peringatan ini juga turut memberikan penganugerahan kepada 9 perusahaan tambang kategori skala besar maupun kategori tambang skala kecil yang memenuhi kaidah teknis pertambangan yang baik, yaitu penghargaan GMP atau Good Mining Practice.